Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Edward Manehoro di Martogi Channel. Welcome to my channel, selamat datang di channel saya teman-teman ya. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman mengenai jaringan komputer. Itu tentang bagaimana perbedaan jaringan megabit dengan jaringan yang gigabit, atau dalam bahasa lainnya megabit network versus gigabit network ya, gitu teman-teman ya. Teman-teman, dalam mengungkap perbedaan ini saya menggunakan dua buah komputer ya. Saya menggunakan dua buah komputer yang mana kedua komputer ini terhubung dalam satu jaringan lokal atau network ya, dengan menggunakan satu buah hub yang gigabit yang 8 port dengan kabel-kabelnya dan RJ45, dan ke semua perangkat yang saya gunakan adalah sudah support gigabit. Artinya gigabitnya hidup teman-teman ya. Teman-teman, dikatakan sebuah jaringan akan menjadi gigabit apabila sudah memenuhi 4 syarat teman-teman ya. Yang pertama, syarat pertama adalah RJ45 yang digunakan teman-teman. Nah ini RJ45 nya haruslah support gigabit. Jadi ciri-ciri RJ45 yang support gigabit adalah pin kepala pin ini itu berwarna gold atau kuning emas ya. Terus warna body plastiknya biasanya bening seperti kristal teman-teman, bening seperti kristal. Itu yang support gigabit. Tapi kebanyakan sekarang rata-rata sudah support gigabit teman-teman ya. Nah, terus kabel yang digunakan, syarat kedua adalah kabel yang digunakan harus support gigabit teman-teman ya. Kabel yang support gigabit adalah jenis kabel Cat5 atau Cat6 atau di atasnya. Jadi gunakanlah kabel yang Cat5 atau Cat6 atau di atasnya teman-teman, itu yang support gigabit. Pengaruh kabel sangat kuat teman-teman, karena masing-masing tipe kabel itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda teman-teman ya. Makin tinggi kualitasnya biasanya kabel itu makin tebal. Seperti Cat5 dan Cat6 itu beda teman-teman, lebih tebal Cat6 teman-teman ya. Syarat ketiga adalah network adapter yang digunakan baik di PC maupun di laptop itu haruslah jenis network yang gigabit. Teman-teman dapat melihat pada PC atau laptop teman-teman, apakah PC atau laptop teman-teman itu berjenis gigabit. Dapat dilihat dengan cara klik kanan di PC, properties, device manager. Nah, di sini lihat teman-teman ya, di network adapternya, di sini ada driver LAN-nya atau driver network-nya. Realtek PCI GBE Family Controller, itu artinya network adapternya adalah Realtek yang jenisnya gigabit teman-teman ya. Teman-teman, ciri-ciri dari penamaan network adapter yang gigabit adalah selalu ada GBE-nya teman-teman ya. Ini ada tulisan GBE. Apabila dalam nama network adapter teman-teman tidak ada GBE, itu besar kemungkinan tidak gigabit teman-teman ya. Jadi ada GBE-nya, gigabit itu artinya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya jaringan teman-teman ingin gigabitnya hidup, maka gunakanlah network adapternya yang berjenis gigabit. Itu syarat ketiga teman-teman ya. Sementara syarat yang keempat ya, syarat keempat, switch atau hub yang digunakan haruslah support gigabit juga teman-teman. Untuk switch dan hub yang berjenis gigabit, biasanya di switch atau hub itu ada tertulis kecepatannya 100/1000, itu artinya gigabit teman-teman ya. Tapi kalau ada tulisannya 10/100, itu adalah jenis switch atau hub yang biasa atau yang jenis megabitnya teman-teman, bukan jenis gigabit. Jadi itu teman-teman ya, syarat dari suatu jaringan akan bisa menjadi gigabit. Dalam pengujian ini, untuk mengetahui perbedaan jaringan ini, saya melakukan dua proses ya. Yang pertama copy paste dan download di masing-masing jaringan, baik jaringan megabit maupun di jaringan gigabit. Oke teman-teman, itulah konsep saya dalam mencari perbedaan di jaringan ini. Selanjutnya saya akan langsung saja melakukan pengujian terhadap kedua jaringan ini dengan cara melakukan copy paste dan download. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, hidupkan loncengnya agar teman-teman dapat berlangganan di video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman, sekarang saya akan tes bagaimana proses copy paste-nya dan downloadnya di masing-masing jaringan. Tapi untuk pertama saya akan tes
di jaringan yang megabit dulu teman-teman ya. Teman-teman, kedua komputer yang saya gunakan ini sudah terhubung dengan perangkat network yang support gigabit ya. Nah, syarat sebuah jaringan yang gigabitnya hidup, network adapternya harus berkecepatan 1 giga. Saya akan tunjukkan bahwa komputernya berkecepatan 1 giga teman-teman ya. Dan cara klik kanan network, properties, lalu di sini change adapter setting, double klik. Nah, lihat teman-teman ya, di sini ada speed 1 giga, artinya network adapternya berkecepatan 1 giga dalam melakukan transfer data teman-teman ya. Nah, di sini speednya 1 giga. Lalu saya akan melakukan pengujian dengan komputer yang sama ya, cuman nanti salah satu komputer kabel LAN-nya akan saya ganti dengan kabel LAN biasa. Sekarang kabel LAN yang digunakan adalah kabel LAN yang support gigabit. Nah, ini saya akan ganti dengan kabel yang warna abu-abu nih. Kabel yang warna abu-abu ini adalah kabel biasa yang tidak support gigabit. Nanti kecepatannya akan menjadi 100 Mbps. Disitulah saya akan menguji mentransfer data, bagaimana kecepatannya dalam mentransfer data dengan jaringan yang megabit. Oke teman-teman ya, langsung saya cabut kabelnya, saya ganti dengan kabel ini. Putus koneksi teman-teman ya. Nah, masih belum nyambung. Nah, udah nyambung teman-teman ya. Kita lihat sini. Nah, lihat teman-teman, berubah kan teman-teman, jadi 100 Mbps hanya dengan mengganti kabel. Sekalipun network adapter komputer saya ini adalah berjenis gigabit. Ya teman-teman ya. Nah, ini komputernya masih sama ini teman-teman ya, bukan komputer yang lain. Nah, jenis network adapternya gigabit, cuman karena saya ganti kabel yang biasa yang tidak support gigabit, maka kecepatan network adapternya tidak dapat 1 giga lagi, namun 100 Mbps. Nah, disinilah saya akan melakukan pengujian teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengujian. Nah, saya akan menguji melakukan transfer data ke komputer, salah satu komputer di sini. Ini adalah komputer K1 teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah K1. Nah, nanti saya akan mentransfer ke komputer K2 ya, sebuah file yang besarnya 1,13 giga. Ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini filenya 1,13 giga. Berapa lama dia waktu yang dibutuhkan dalam melakukan transfer data teman-teman ya? Saya copy dulu. Oke, ke K2. Nah, ke public ya. Namun sebelumnya saya akan hidupkan timernya dulu teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, saya akan menunjukkan ke teman-teman. Nah, nih, kalau jaringan megabit itu transfer data antar komputer dan komputer itu speednya adalah kisaran 10 Mbps. Jadi kecepatan transfernya 10 megabyte per second per detik ya. Beda nanti dengan jaringan yang gigabit. Kecepatan dari jaringan gigabit itu kecepatan transfer datanya 100 Mbps per second. Makanya ada tulisannya 100 per 1000 teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya, berapa menit. Jarak yang lama waktu yang digunakan adalah 1 menit 43 detik teman-teman ya. 1 menit 43 detik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan download di jaringan yang sama. Sekarang saya akan coba melakukan download di jaringan yang megabit dengan mendownload file sebesar 284 megabit. Teman-teman langsung aja. Nah, ini lagi berjalan teman-teman ya, proses downloadnya. Nah, lihat teman-teman ya, di jaringan ini transfer datanya hanya kisaran 2, dengan 3, Mbps megabyte per second teman-teman ya.
itu transfer data untuk download. Oke teman-teman ya, proses downloadnya hanya 1 menit 48 detik. Jadi proses downloadnya hanya 1 menit 48 detik teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan uji proses kedua proses ini ya, copy paste dan download pada jaringan yang gigabit. Sekarang saya langsung saja saya pertunjukkan dulu ke teman-teman, saya tidak salah paham teman-teman ya. Ini masih jaringan yang megabit teman-teman ya. Saya akan cabut, saya ganti lagi kabelnya dengan kabel yang support gigabit. Nah ini teman-teman, nah ini berubah teman-teman ya, jadi 1 giga teman-teman ya. Terus saya akan coba tes copy paste teman-teman ya. Saya hapus. Ini ya file tadi teman-teman ya, file yang sama saya copy. Nah, oke teman-teman ya, lihat teman-teman ya, kecepatan transfer datanya itu kisaran 70 atau mendekati 100 teman-teman ya. Bahkan bisa 100 itu teman-teman ya. Hanya 19 detik teman-teman ya, beda dengan jaringan yang megabit. Megabit tadi makan waktu 1 menit 43 detik, sementara di dalam jaringan gigabit itu transfer data file sebesar 1,13 giga itu hanya 19 detik teman-teman ya. Sekarang bagaimana untuk download ya? Untuk download saya akan uji coba lagi teman-teman ya. Saya akan langsung aja download file sebesar 284, file yang sama yang menggunakan jaringan gigabit. Transfer datanya lebih kurang sama teman-teman ya dengan yang ini. Kecepatan transfer datanya kisaran 2 sampai 3 Mbps ya, lebih kurang sama. Saya rasa untuk kecepatan download ini lebih kurang sama ya. Nah, 1 menit 45 detik teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk kecepatan, kalau yang saya perhatikan teman-teman, untuk kecepatan download itu tidak ada perbedaan ya, lebih kurang sama ya, karena saya memperhatikan tadi dari kecepatan rata-rata downloadnya kisaran 2 sampai 3 Mbps, karena kecepatan download ini pengaruhnya banyak teman-teman ya. Bisa saja, walau ini kecepatan internet saya adalah 30 Mbps, kecepatan 30 Mbps bisa saja pada saat saya download di jaringan yang pertama, jaringan megabit, itu traffic di wilayah saya lagi padat, traffic jaringan bisa jadi saya mengalami kelambatan. Tapi ini karena ini saya lakukan pagi-pagi, biasanya trafficnya normal, maka di sini kecepatannya tidak jauh beda ya. Tapi ini dianggap sama, itu karena mungkin efek dari keterlambatan nekan tombol start. Tapi saya rasa saya melihatnya bukan dari timernya kalau untuk download ya, dari kecepatan dari rata-rata transfer data dalam proses download itu kisaran 2 sampai 3 Mbps, megabyte per second teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itulah pengujian yang sudah saya lakukan dan saya akan menyimpulkan ya. Yang pertama, jaringan, baik jaringan megabit maupun gigabit, itu dalam proses melakukan download atau menggunakan internet itu tidak ada pengaruh ya kecepatan. Apakah misalnya megabit lebih lambat, gigabit lebih cepat melakukan download, tidak. Itu lebih kurang sama teman-teman ya, sekalipun teman-teman mendownload file sebesar 10 giga ya. Nah,
itu lebih kurang hampir tidak ada perbedaannya ya. Boleh dibilang tidak ada perbedaan lah, karena kecepatan rata-rata downloadnya saya perhatikan itu sama, lebih kurang sama. Nah, cuman yang membuat berbeda di sini jaringan ini adalah di dalam proses transfer data dari komputer 1 ke komputer 2, karena namanya juga sudah megabit. Kecepatan di switch-nya aja tertulis 10/100, sementara di gigabit kecepatan dalam transfer datanya baik switch maupun hub itu 100/1000. Jadi di situ aja sudah nampak teman-teman ya, bahwa kecepatan di megabit itu kecepatannya adalah 10 megabyte per second, sementara di kecepatan di jaringan yang gigabit itu kecepatan transfer datanya adalah lebih kurang 100 megabyte per second teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin membangun jaringan, terlebih khusus jaringan itu dipergunakan untuk sistem client dan server, seperti pada kantor-kantor pemerintah sekarang ya, itu ada program yang bersifat client dan server di dalam aplikasi, baik aplikasi keuangan maupun aplikasi yang lainnya ya. Dan juga seperti pada kantor-kantor perusahaan swasta yang memakai sistem keuangan seperti akuntansi akurat teman-teman ya. Jadi di sini sistem akuntansi akurat ini ada client, ada server juga teman. Jadi ada di server dia itu database, di client itu clientnya untuk masing-masing divisi ya, melakukan penginputan. Misalnya di bagian gudang melakukan penginputan barang masuk dan barang keluar, di bagian produksi melakukan penginputan data barang diproduksi sama barang dalam proses dan barang yang lain-lainnya. Jadi itu sistemnya adalah client dan server. Buat teman-teman yang ingin membangun sistem jaringan client dan server, itu gunakanlah sistem jaringan yang gigabit, karena apabila teman-teman menggunakan sistem megabit, nanti pada saat klien meloading database teman-teman ya, di server, kalau di jaringan megabit itu sangat lambat sekali teman-teman ya, sangat lambat sekali. Jadi misalnya teman-teman menggunakan jaringan megabit nih, ini misalnya nih di suatu perusahaan swasta menggunakan sistem akuntansi akurat, klien meloading database dari server ya, itu membutuhkan waktu mungkin bisa 10 menit baru tampil database-nya. Tapi apabila teman-teman menggunakan jaringan yang gigabit, itu database tadi yang di loading dari client itu akan tampil dalam hitungan detik teman-teman ya, karena kecepatan transfernya itu 100 megabyte per second. Itu ibarat pipa teman-teman ya. Megabit itu pipanya kecil, otomatis airnya kecil ngalirnya. Gigabit pipanya besar, otomatis airnya ngalirnya banyak ya. Ibarat sebuah pipa, jadi muatan dalam air di dalam pipa itu banyak. Gitu juga jaringan gigabit, muatan data yang bisa masuk yang akan ditransfer itu muatannya per detiknya 100 megabyte teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun jaringan yang bersifat client server, terlebih khusus yang menggunakan aplikasi client server, itu gunakanlah jaringan gigabit. Dan untuk jaringan gigabit teman-teman harus memenuhi 4 syarat tadi. RJ45 nya support gigabit, kabel support gigabit, LAN card-nya harusnya berjenis gigabit. Apabila di laptop atau divisi yang LAN card teman-teman tidak gigabit, teman-teman nggak perlu ganti komputer, beli aja LAN card yang support gigabit, baik LAN card PCI Express maupun LAN card USB. Dan yang keempat adalah switch atau hubnya harus support gigabyte. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe channel ini teman-teman ya, hidupkan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi berlangganan di video-video selanjutnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya, Edward Manihuruk.